Ompong menggerang rantau tunggal mandang nyusah Kuyo gundul kesana aku sering ngampet kendul Kendul tela-tela tampak lo yo Selangkau jalannya miring-miring itu yo Belum selesai menaku nongki noro Pak Moyo terguling ke pengawan Solo Tengah irama alunan nongki noro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah karena berkat rahmat dan nikmatnya kami telah dapat menyelesaikan tugas pengauditan pada kesempatan kali ini melalui video presentasi. Baiklah, selanjutnya salat dan salam tak lupa tabasannya mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa perpanjang kata-kata mukadimahnya, izinkanlah kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan di mana hasil dari kerja dari kelompok kami mengenai itu analisis nostalgia khusus pada PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk tahun 2022 berdasarkan IDX. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu akan dipresentasikan oleh Anissa Zaratul Zannah. Kepada Anissa, waktu dan tempat disilakan. Perusahaan listing di BI adalah perusahaan yang telah mencatatkan kepemilikannya untuk bisa dimiliki secara umum oleh masyarakat. Listing dikenal dengan istilah penawaran umum perdana. Dalam proses IPO, perusahaan melepas saham perusahaannya kepada masyarakat. Dengan kata lain, saham itu tidak lagi dimiliki oleh segelintir pemegang saham, namun bisa pula dimiliki oleh masyarakat sebagai investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Identitas perusahaan terbuka biasanya ditunjukkan dengan atribut TBK. Di belakang nama perusahaan, dengan listing tersebut ada serangkaian regulasi dari BI serta otoritas jasa keuangan yang perlu dipatuhi oleh perusahaan terbuka, mulai dari mengumumkan laporan keuangan secara berkala hingga mengumumkan kepada publik apabila terjadi peristiwa yang berpotensi berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan spesifikasi pada perusahaan dengan notasi khusus. Berdasarkan surat edaran nomor SE-0001-BI 12/2018 mengenai tampilan notasi khusus berupa huruf yang ditambahkan di belakang kode perusahaan tercatat yang mengalami kondisi yang sesuai. Pemberian notasi ini bukanlah sebagai hukuman atau ketetapan, namun semata-mata untuk menerangkan status perusahaan tercatat berdasarkan kondisi aktualnya. Atas hal-hal yang bersifat seperti ini, bursa dapat memberikan kode lebih dari satu. Penambahan atau penghapusan notasi khusus pada kode perusahaan tercatat dilakukan berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan tercatat. Kode notasi khusus adalah sebagai berikut. A. Adanya permohonan pernyataan valid, permohonan pembatalan perdamaian atau dalam kondisi valid. Kode M. Adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Kode E. Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Kode A di bagian kode E adalah adanya opini tidak wajar dari akuntan publik. Kode D, adanya opini tidak menyatakan pendapatan dari akuntan publik. Kode L, perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Kode S, laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Kode N, kejadian perkara hukum terhadap perusahaan tercatat, anak perusahaan tercatat dan atau anggota direksi atau anggota dewan komisaris perusahaan tercatat yang berdampak material. Kode Q, pembatalan kegiatan usaha perusahaan tercatat atau anak perusahaan tercatat oleh regulator. Kode Y, perusahaan tercatat yang belum menyelenggarakan rapat umum, pemegang saham tahunan,
sampai dengan 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Kode F, sanksi administratif atau perintah tertulis dari otoritas jasa keuangan yang dikenakan terhadap perusahaan tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang pasar modal dengan kategori pelanggaran ringan. Kode G, sanksi administratif atau perintah tertulis dari otoritas jasa keuangan yang dikenakan terhadap perusahaan tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang pasar modal dengan kategori pelanggaran ringan. Kode B, sanksi administratif atau perintah tertulis dari otoritas jasa keuangan yang dikenakan terhadap perusahaan tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang pasar modal dengan kategori pelanggaran berat. Kode N, perusahaan tercatat yang menerapkan saham dengan hak suara multi-pay dan tercatat di papan utama atau papan pengembangan. Kode I, perusahaan tercatat yang tidak menerapkan saham dengan hak suara multi-pay dan tercatat di papan ekonomi baru. Kode X, perusahaan tercatat di catatan di papan pemantauan khusus. Kode K, perusahaan tercatat yang menerapkan saham dengan hak suara multi-pay dan tercatat di papan ekonomi baru. Terima kasih kita ucapkan kepada Anissa yang telah memaparkan materinya tadi. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada pemateri selanjutnya, yaitu yang akan dipresentasikan oleh Febrianto. Kepada Febrianto disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Anissa Zaratul Jannah, yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan penelitian adalah pendekatan kuantitatif, di mana yang merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya, mulai dari pengumpulan data hingga analisis data. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Yang ketiga, populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah kumpulan dari seluruh unit pengamatan yang menjadi objek penelitian dalam suatu penelitian survei. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dengan notasi khusus, sampel adalah sebagai atau wakil populasi yang teliti. Teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling. Pada teknik ini, penarikan sampel tidak penuh dilakukan dengan menggunakan hukum probabilitas. Yang keempat, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, di mana data sekunder adalah data akuntansi. Data akuntansi yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan per 31 Desember. Data akuntansi berupa laporan keuangan digunakan untuk mengetahui rasio-rasio keuangan perusahaan. Menurut waktu pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data panel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dari media internet, yaitu www.idx.com.id dan website resmi perusahaan yang bersangkutan sumber penunjang lainnya. Sekian, terima kasih. PT Falmaco Non-Open Institute Tbk, perusahaan yang didirikan pada tanggal 23 Juli tahun 1996 berdasarkan Akta Notaris nomor 9 yang dibuat di hadapan Lina Rahmawati SH. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam surat keputusan nomor C2-373 HT 0101 pada tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998. PT Falmaco Non-Woven Industry, kegiatan usaha utama yang dijalankan berfokus dalam manufaktur produksi tisu dan kain woven. Hasil produk tisu dan kain non-woven kemudian diolah menjadi berbagai produk, diantaranya produk sanitasi rumah tangga dan produk higienis. Seluruh produk yang dihasilkan perseorangan telah diuji dan memenuhi standar kesehatan internasional. Untuk menjalankan dan memenuhi prinsip tata kelola yang baik,
Ketiga orang utama di atas dibantu oleh sejumlah komite, yaitu komite audit, komite nominasi, dan remunerasi, unit audit internal, dan sekretaris perusahaan. Terima kasih kita ucapkan kepada Febrianto. Untuk presentasi selanjutnya yaitu Aisyah. Kepada Aisyah, disilahkan. Informasi akuntansi secara garis besar dapat digambarkan sebagai rangkaian aktivitas yang menggambarkan pemrosesan data-data dari aktivitas bisnis pengolahan data keuangan perusahaan dengan menggunakan sistem informasi komputer yang terintegrasi secara harmonis. Sistem informasi akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan. Juga dapat memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem informasi akuntansi juga terdiri dari unsur-unsur yang tidak dapat terpisahkan, dan masing-masing unsur harus bekerja sama secara harmonis untuk dapat menghasilkan suatu laporan. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu dalam pembahasan analisis notasi khusus pada PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk tahun 2022 berdasarkan Indonesia Stock Exchange IDX yang telah dilaporkan auditor dalam laporan nomor 000.30.1.4.496/1/X2023. Kami akan mengulas mengenai hal apa yang menyebabkan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk tahun 2022 diberikan notasi A. Terima kasih kepada Aisyah yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh Ahmad Fadil. Kepada Ahmad Fadil, disilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu dan tempatnya moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dengan NIM 2230403008 akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudari Aisyah, yaitu hasil dan pembahasan. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa notasi A merupakan adanya opini tidak wajar atau adverse dari akuntan publik. Notasi A tersebut kami ambil dari laporan audit yang mana terdapatnya opini wajar dengan pengecualian. Karena dalam laporan keuangan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022. Serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Berdasarkan opini auditor, kecuali untuk dampak hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian presentasi saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Fadil yang telah memaparkan materinya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu yang akan dipresentasikan oleh Delviani. Kepada Delviani, disilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Delviani dengan NIM 22304031. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok saya, yang mana materinya dasar basis untuk opini wajar dengan pengecualian sebagaimana yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan terlampir sebagai berikut. 1. Saldo aset tetap perusahaan tanggal 31 Desember 2022 sebesar 4.045.575.000 tanpa didukung dokumentasi transaksi yang membedai atas mesin dan peralatan yang berada di PT Faluna Mulia Abadi, dan auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas saldo tersebut disajikan dalam laporan keuangan terlampir.
2. Perusahaan belum memenuhi kewajiban perpajakan PPh pasal 21 dan PPh pasal 29 dan PPN. Lingkup auditor tidak mencakup penerapan prosedur-prosedur audit yang dikhususkan untuk aspek perpajakan, yang kemudian hari mungkin saja menimbulkan kewajiban perpajakan bagi perusahaan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab perusahaan. 3. Kelangsungan usaha yang disebabkan kerugian berulang dari operasi entitas sunisi ini menimbulkan keraguan substansial untuk mempertahankan kelangsungan usahanya tersebut. Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa entitas dapat melanjutkan operasi sebagai entitas berkemampuan untuk mempertahankan. Kelangsungan usaha laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul di ketidakpastian tersebut. 4. Perusahaan belum memenuhi kewajiban kepada bank atau pihak ketiga. Untuk itu kami tidak memberikan pendapat atas kewajiban yang akan timbul di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Delviani. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan saya presentasikan sendiri, menyambung dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh Delviani tadi, yaitu mengenai tujuan auditor atas laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang cukup dalam memberi opini. Keyakinan yang memadai merupakan suatu tindak keyakinan yang tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada, dan kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan standar audit, auditor menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Tentunya audit juga yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan. Mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini auditor. Risiko yang tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, dan pengabaian pengendalian internal. Baiklah, untuk yang kedua yaitu memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen. Dan yang keempat yaitu menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Ketika auditor menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor. Auditor mengungkapkan keterkaitan dalam laporan keuangan, atau jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini dari auditor. Kesimpulan dari auditor berdasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga
tanggal laporan auditor tersebut. Namun peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat mempertahankan keberlangsungan usaha. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan serta keseluruhan, termasuk pengungkapannya dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara mencapai penyajian yang wajar. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Hey, what's happening? Hey, I love you too, mama. What's up, everybody? Welcome